السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum. Ikhwan, akhwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan ini Ana ingin memberikan prolog tentang bedah buku Ayah Ibumu Pintu Surgamu. Dan ini adalah dari bagian yang paling sulit di hidup Ana, yaitu tentang birrul walidain. Karena sesungguhnya buku ini terinspirasi dari ketika Ana merantau di Abu Dhabi selama 11,5 tahun di sana. Semenjak 2006 itu Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada Ana untuk berangkat ke Abu Dhabi. Kemudian di situ Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Ana banyak keutamaan berupa ilmu dan juga banyak hal. Ana bisa menikah, kemudian Ana alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan buah hati juga di sana. Namun di situ ada kekosongan dalam hati ketika setiap kali berkomunikasi dengan bapak ibu Ana yang ada di Magelang, itu mereka seolah-olah kangen. Tapi entah kenapa bahasa yang mereka utarakan terkadang tidak sama dengan apa yang di dalam hati mereka. Seolah-olah mereka baik-baik saja. Tapi sesungguhnya gemuruh dari kangennya beliau berdua, Ana bisa merasakannya dahsyat sekali. Dan saat itu, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan melalui nasihat dan ilmu yang diberikan Allah Azza wa Jalla melalui para masyayikh di sana di Abu Dhabi, Syekh Abdul Bari Hafizahullah, kemudian juga Syekh Saleh Al-Masyari Hafizahullah, kemudian juga Syekh Ali Salimin Hafizahullah, Syekh Ahmad Hanai Hafizahullah, kemudian Syekh Ibrahim Al-Marzu'i Hafizahullah, kemudian beberapa syekh yang lainnya. Itu mereka senantiasa membimbing Ana untuk memberikan tentang apa yang disebut tentang birrul walidain, buku. Dan sesungguhnya buku ini 2016 Ana kumpulkan menjadi sesuatu yang Masya Allah, Ana sendiri waktu itu tidak berpikir bahwa buku itu akan seperti itu. Dan buku itu tidak lain sepanjang 578 halaman. Tapi di situ Allah Azza wa Jalla memudahkan dari pihak penerbit, jazakumullah khairan, telah memberikan banyak diskon agar buku ini mudah untuk dinikmati oleh para pembaca. Karena sesungguhnya buku ini mengandung banyak hal, sampai bahasa Arabnya itu Ana tulis semuanya.
definisinya semuanya, karena memang ini bagian dari keinginan Ana untuk menjadikan buku ini ilmiah, tidak hanya sekedar copy paste atau mengambil dari pemikiran orang. Karena memang yang Ana inginkan di situ, Ana pertama kali yang akan mengambil faedah dari buku ini adalah Ana sendiri. Nah, dan di sini beberapa kebijaksanaan dari penerbit, ya jazakumullah khairan, mereka memberikan koreksi berupa tidak perlu kemudian disebutkan bahasa Arab semuanya, tapi di situ sebagai ilmu, sebagai faedah buat diri Ana sendiri, ini Ana cantumkan di buku ini. Nah, kemudian buku ini sangat sederhana, dimulai dengan adanya penjelasan berupa daftar isi. Daftar isinya merupakan tentang definisi tentang birrul walidain. Jadi buku ini sesungguhnya Ana ingin memberikan kepada pembaca, ini loh buku yang seolah-olah Ana itu sekarang chef, seorang juru masak yang memulai semua masakan Ana itu dari raw material, dari bahan mentahnya. Mereka melihat sendiri bagaimana Ana memasak, bagaimana Ana memilih bahan-bahan yang terbaik, dan mereka pun nanti mencicipinya tidak ragu bahwasanya apa yang Ana sajikan itu adalah sahih, ini ilmiah, dan ini benar adanya mereka menyaksikan sendiri. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan demikian. Nah, ini kita mulai dengan definisi birrul walidain, kemudian apa uququl walidain. Karena sesungguhnya di dunia ini pasti ada dua kubu yang bertentangan. Ada birrul walidain, ada uququl walidain. Begitu juga birrul walidain, Ana memulai dari ayat-ayat dari Al-Quran. Ada 7 ayat yang tadinya Ana menginginkan setiap ayat itu Ana tampilkan ada beberapa faedah. Ya, ada beberapa faedah yang di situ seperti dari tafsir. Ya, dari tafsir itu Ana cantumkan setiap ayatnya ada seperti ini. Ayat pertama, ya, ayat pertama di sini ada Al-Baqarah 83. Kemudian ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan. Dan di sini disebutkan tentang konstruksi penyebutan ini. Ana sertakan tafsir, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Fathul Qadir, ada kitab Fathul Qadir, kemudian tafsir Sa'di. Kemudian Ana sampaikan juga di dalamnya ada fawaid. Ada fawaid dari ayat tersebut. Ini tidak lain karena semata-mata keinginan Ana untuk menjadikan apa yang ada di buku ini menjadi bagian terpenting yang bisa memberikan manfaat buat diri Ana sendiri maupun juga pembaca. Karena sesungguhnya yang Ana lihat dari sekian banyak, ini terutama buku yang menginspirasi Ana, bukunya Ustaz Ana, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah, tentang birrul walidain beliau, Masya Allah, mumtali bil adillah, sangat syarat dengan dalil-dalil. Namun di sini yang Ana inginkan di sini, ini adalah kontekstual, menggabungkan antara ini konsepnya dari Al-Quran, ini konsepnya dari hadis Nabi SAW, yang tidak perlu antum ragu lagi. Dan di situ dijelaskan pula tentang bagian dari birrul walidain dan tauhid. Birrul walidain dan tauhid. Begitu juga birrul walidain dalam as-sunnah. Ini Ana mencantumkan hadis. Ini sebanyak 36 hadis. Yang terakhir di situ menghajikan orang tua, ada tentang berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan hadis Nabi SAW, anta wa maluka li abika, panjang lebar, tentang kedudukan bagaimana ketika
seorang orang tua itu mengambil harta atau meminta harta kepada anak pertama, kemudian tanpa sepengetahuan anak yang pertama dibagikan kepada anak-anak yang lainnya, bagaimana konsep dalam Islam memberikan solusi terhadap itu? Begitu juga ketika konsep durhaka, membuat orang tua menangis. Begitu juga konsep-konsep yang di sini dijelaskan secara runtut tentang hadis-hadisnya. Dan penjelasan tentang hadis ini, Ana menyebutkan dari hadisnya ini, ada hadis, kemudian disebutkan tentang sanadnya, takhrij hadisnya. Ini ada di riwayat Imam Ahmad, sehingga kalau orang kemudian melihat ini hadisnya sahih atau tidak, ini sudah dicantumkan tentang kesahihannya. Ya. Jadi tentang man ahabba an yamudda lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa yang suka agar dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahim dengan kerabat. Ini di sini jelaskan tentang takhrijnya, kemudian juga faidah dari kitab-kitab para ulama, sebagaimana di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian juga berkaitan dengan itu ada cakupan yang menjadikan ini lain dari yang lain tentang intisari dan fawaid dari hadis tersebut. Bahwasanya silaturahim itu sebab di lapangan rezeki dan barokah. Silaturahim itu seperti iman bisa bertambah berkurang. Begitu juga silaturahim menjadi sebab umur bertambah dalam hal barokah dan manfaat. Bagi yang ingin dilapangkan rezekinya, maka dia harus berbakti kepada orang tuanya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu juga Anda tambahkan fawaid dari hadis ini tentang keberkahan dari orang birrul walidain silaturahim. Innahu man u'tiya haddahu minar rizqi innahu man u'tiya haddahu minar rizqi faqad u'tiya haddahu minal khairi dunya wal akhirati wa silatur rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar wa ya'murani diyar wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Orang yang diberi bagian dari sifat lemah lembut, dia telah diberi bagian dari dunia dan akhirat yang paling baik. Sedangkan silaturahim, berakhlak dan bertetangga dengan baik, keduanya memakmurkan kehidupan dunia maupun akhirat. Dan keduanya, silaturahim dan akhlak yang baik itu akan menambah berkah umur. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada kita semua. Begitu juga ini tentang silaturahim, tentang hal tersebut. Ini rangkaian dari hadis. Kemudian seterusnya itu, setelah dari hadis, ini Ana ambil prioritas-prioritas tentang hadisnya, dan begitupun di situ ada buah manis birrul walidain. Apa buah manis? Amalan yang paling utama, amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sebab Allah menolong hambanya, bakti kepada orang tuanya berbuah surga. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Bakti kepada orang tua penebus dosa besar. Ini juga termasuk bagian yang paling dahsyat. Bahwasanya ketika kita banyak dosa, banyak maksiat, ternyata sarana untuk menebus itu semua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Begitupun diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur sebagaimana tadi Anda sebutkan. Kemudian dosa durhaka akan disegerakan adabnya. Begitupun Anda tambahkan di situ tentang kisah teladan birrul walidain. Karena bagian dari akhlak yang seperti ini, ketika kita meniru ada sosok teladan dari birrul walidainnya, orang-orang yang sudah ada rekomendasi, maka itu yang paling kuat sekali. Bakti para nabi kepada orang tuanya, bakti Rasulullah kepada ibunya, kemudian kisah Juraij, kemudian baktinya para sahabat, kemudian baktinya para ulama, ya, tentang Uwais Amir Qarni, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga yang lainnya. Walaupun sebenarnya masih banyak kisah-kisahnya. Begitupun Ana tadinya berkeinginan untuk memberikan kisah-kisah nyata kontemporer yang berkaitan dengan birrul walidain, dan di situ dijelaskan tentang
dalil-dalil bagaimana solusinya secara step by stepnya, tapi di situ memang belum memungkinkan. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkannya nanti ketika Allah mudahkan ini, buku ini memberikan kemanfaatan, itu bisa ditambahkan pada cetakan-cetakan selanjutnya. Insya Allah bi'inillah. Kemudian beberapa permasalahan seputar birrul dain. Itu termasuk ketika bakti seorang istri kepada ayah ibunya. Hartamu sarana baktimu. Ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Kemudian juga tentang bina komunikasi agar dekat di hati walaupun jauh. Karena terkadang bahasa-bahasa orang tua itu template saja. Kira-kira butuh apa, Pak? Kira-kira butuh apa, Bu? Mereka hanya sekedar mengiyakan, mengangguk sekedarnya saja. Tidak dari hatinya. Tidak berkomunikasi dengan enak. Kemudian nasihat Mas agar tidak menjadi anak durhaka. Kemudian termasuk contoh-contoh bentuk kedurhakaan. Kemudian meluruskan orang tua yang menyelisih syariat. Begitupun yang paling dahsyat dari seorang anak itu adalah duduk bersama orang tua. Kenapa? Kita bisa duduk bersama orang lain panjang, lama. Namun, apalagi ketika megang HP. Tapi ketika kita memperhatikan kedua orang tua kita yang sudah sepuh, yang sudah mulai tidak muda lagi, itu pun sulit sekali. Kita justru sibuk dengan dunia kita. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa memaksimalkan birrul walidain kita kepada orang tua kita. Birnya kita kepada orang tua kita. Dan di sini tentang bagaimana menjadikan penerapan birrul walidain di tengah pandemi. Seperti mengajak orang tua untuk berjemur, memberikan obat-obatan, kemudian mengantar mereka ke tempat-tempat yang memang di situ terdapat imun yang kuat, termasuk juga mengantar mereka untuk berobat dan yang lainnya. Kemudian menemani orang tua menyalurkan hobinya. Jadi kebetulan ini anak suka tenis, bapak anak suka tenis, ibu anak suka tenis, dan keluarga anak juga senang tenis. Dari situ anak menolak untuk bermain dengan ikhwan-ikhwan yang jago-jago. Bukannya anak ingin menang, tapi di situ anak ingin main tenis bersama orang tua anak agar anak kenal dengan teman-teman baik orang tua anak, bapak ibu anak. Sehingga kalaupun kemudian Allah Azza wa Jalla mentakdirkan bahwasanya bapak ibu anak tidak ada, kemudian anak masih ada, paling tidak anak akan berusaha untuk menjalin hubungan kebaikan, hubungan baik dari orang tua anak kepada orang-orang tersebut. Karena kalau kemudian anak tidak berkecimpung dengan apa yang disebutkan oleh orang tua anak, ya mereka senang tenis dan seterusnya, sangat sulit sekali untuk mengetahui yang mana yang menjadi temannya, yang mana menjadi teman baiknya. Kemudian juga kepada saudara, terkadang anak-anak ketika ada orang datang bertamu, kita justru malah menegur anak kita untuk masuk ke dalam, nggak usah ikut-ikutan, ini orang tua. Justru seharusnya kita mengajak kepada anak kita, ini kenalkan, ini teman bapak, ini teman ibu, ini seperti itu. Sehingga anak-anak kita terngiang bahwasanya mereka telah dikenalkan dengan teman-teman baik orang tuanya, yang bisa jadi ketika orang tua kita sudah tidak ada, kita bisa menjadikan hubungan kebaikan dari orang tua kita sambung dengan mereka. Kemudian juga tentang doa kebaikan untuk orang tua. Ini satu kewajiban yang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Apalagi ketika kita menyadari bahwasanya dulu orang tua kita tidak menjadikan kita seperti artinya di situ orang tua kita dahulu tidak mencetak kita sebagai seorang ulama, tidak mencetak kita sebagai seorang yang alim, tapi mereka menginginkan kebahagiaan. Mereka menginginkan ada anak-anaknya bahagia dunia dan akhirat. Sehingga di situ terkadang apa yang mereka berikan kepada kita, bahkan ada yang sekarang ada banyak keluhan. Saya sudah mengerahkan semua yang terbaik kepada anak-anak saya, tapi dulu ketika anak-anak saya masih kecil, saya menghidupi mereka dengan uang riba. Dan ternyata sekarang saya mendapati bahwasanya anak-anak saya berkebalikan, enggan untuk berbakti kepada saya. Nah, ini pun perlu banyak solusi. Ternyata
Birrul walidain itu sangat eh, kompleks permasalahannya. Dan ini Ana ingin menyebutkan kepada antum sekalian tentang apa yang ada di sini. Salah satunya tentang syair kerinduan untuk ayah ibuku. Ini bisa jadi bukan syair yang terbaik, tapi ini muncul dari hati yang saat itu galau, saat itu kangen sekali dengan sosok bapak dan ibu ana. Syair kerinduan untuk ayah ibuku. Luapan rindu tak bertepi menghardikku. Merajut ceria wajah keriput orang tuaku. Menghalau gundah yang menindihku. Tangis terurai menggetarkan sedihku. Telah lama aku berjalan, bak petualang, tinggalkan dua sosok yang tak lagi muda. Ku ingin menabuh bahagia mendatang. Semoga doaku untuk keduanya tak tertunda. Tangis rinduku menggores beraduk, mengingat keras keringatnya berpeluh. Kala aku sakit, keduanya sabar memeluk. Siang malam pastikan ku tak mengeluh. Pelukannya hangatkan cinta tak terkira. Tenangkan hatiku mengenang dekapannya. Senyumnya tersembul kala capek mendera. Dikorbankan untuk bahagiaku semuanya. 9 bulan lebih rasa sakit terkenang. Saat pertama kakiku memijakkan bumi. Air mata gembira, ceriamu berlinang. Aku karunia Allah bagimu yang bersemi. Lekang, tarikan nafasmu mendesah. Sabar mengajariku arungi bahtera hidup. Engkau berdua tersenyum, tutupi gelisah. Berjibaku di malam, matamu tak tertutup. Engkau berdua rela berkorban untukku. Tuk pastikan ku sehat tak kurang apa. Menyibak onak duri, tuk bahagiakanku. Hati batinku, bayarku untuknya apa? Duhai ibuku tercinta, bapakku tersayang. Andai tanganku bisa selalu mendekatmu, memijat rasa letih capekmu, terbayang maafkanku, tak kuasa mengobati rindumu. Duhai ibuku tercinta, bapakku tersayang, ku coba carikan obat rindu dari hartaku. Hartaku tak bisa obati rindumu meradang. Maafkan lalaiku, selalu bagimu doaku. Duhai ibuku tercinta, bapakku tersayang, ku ingin ilmu dan amal solehku merajutmu, agar bagimu manfaatnya selalu terkenang. Semoga kelak menjadi pemberat, semoga kelak jadi pemberat amalanmu. Ini yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kemudahan bagi kita untuk mengambil faidah dari kitab ini. Barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.